Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, marilah kita membaca dari kitab Evangelium Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Markus 3 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kita akan membacanya secara berresponsoria. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Orang banyak memanggil dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang berdirinya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudara." Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, persaudaraan dalam Yesus, dan menjadi bagian atau teladan persaudaraan yang sejati. Ini yang mau kita petik dan ini yang mau kita ambil dari firman Tuhan dan kita laksanakan dalam kehidupan. Pertanyaan tadi, siapakah yang disebut saudara-saudara Yesus atau sanak saudara Yesus? Yesus sendiri memberikan jawaban. Adalah yang melakukan kehendak Allah. Adalah yang taat akan kehendak Allah. Yesus mengajarkan arti dan makna persaudaraan sejati yang juga menjadi gambaran daripada persaudaraan surgawi. Sebagaimana persaudaraan sejati yang dikatakan Yesus, disaksikan Yesus kepada semua orang yang berkumpul pada saat itu, dan bahkan kepada sanak saudaranya, itu menjadi persaudaraan sejati. Persaudaraan yang tidak diikat hanya sebatas pertemanan, yang tidak diikat hanya sebatas aliran-aliran darah yang mengalir seperti dikatakan makuling domudar. Persaudaraan yang tidak hanya diikat oleh sebatas karena kepentingan antara atasan dan bawahan. Dan mungkin ada persaudaraan yang diikat dengan mammon atau yang menjadi ikatan-ikatan lainnya lagi. Bukan persaudaraan seperti itu. Karena persaudaraan itu adalah semu, terbatas, dan mungkin kalau contohnya mammon, materi yang menjadi pengikat, di suatu saat kalau tidak ada materi, maka persaudaraan itu mungkin putus. Persaudaraan antara pimpinan dengan bawahan, jika terjadi diskomunikasi, maka akan terjadi pemisahan. Kekasih Kristus, Yesus mengajarkan tentang makna persaudaraan sejati itu. Inilah kelak menjadi persaudaraan surgawi. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah yang di sampingku? Atau siapakah sesamaku? Jawaban Yesus, yang melakukan kehendak Allah. Kita dapat melihat bagaimana hubungan-hubungan persaudaraan diciptakan. Baik melalui antar negara, bilateral, multilateral, persaudaraan di dalam persekutuan antar denominasi yang disebut dengan okumene, satu atap. Persaudaraan
di dalam ikatan-ikatan marga, persaudaraan dalam ikatan-ikatan mungkin suku-suku atau mungkin kumpulan-kumpulan, semuanya itu menjadi bagian daripada bagaimana kita hidup rukun dan damai. Sebagaimana Mazmur 133, oh alangkah indahnya jika bersaudara diam dengan rukun. Fakta yang berbicara sekarang kalau kita baca dalam Matius dan juga dalam Markus, sebetulnya negatif interrogatif pertanyaan ini. Pertanyaan yang miring sebetulnya. Pertanyaan yang sesuatu yang perlu masih dijelaskan sebetulnya. Kenapa ibu Yesus? Kenapa adik-adik Yesus? Karena kita ketahui Yesus mempunyai adik-adik. Ada 3 orang. Ya. Datang. Dan mungkin saudara-saudara lain-lain lagi. Karena ibu Zebedeus juga adalah inang muda daripada Yesus. Yaitu orang tua daripada Yohanes. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Bukankah mereka tidak tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah, kendati lahir dari perawan Maria? Bukankah Yesus ini telah menunjukkan ciri-ciri dan tanda-tanda dalam dirinya bahwa dia adalah anak Allah? Bukankah Maria tidak memberikannya, mengasih tahunya kepada anak-anaknya dan juga saudara-saudaranya? Mereka tahu. Sama dengan kita. Kita mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi untuk menyadari dan menyatakan, terlebih menyaksikan dalam hidupnya, masih mungkin ragu-ragu. Masih mungkin setengah-setengah. Masih mungkin tidak sepenuhnya. Hal inilah yang terjadi dalam diri keluarga Yesus. Sehingga mereka datang untuk mengambil Yesus. Ada apa dengan Yesus? Ada apa pengajaran Yesus? Ada apa yang dilakukan Yesus? Ada apa yang didengar mereka tentang Yesus? Kasih Kristus. Terdengar bahwa Yesus sudah tidak benar. Atau katakan sekarang ini dalam bahasanya, Yesus sudah mulai menjadi gila. Aneh ya? Yesus sudah terdengar mulai jadi gila. Itu dapat kita baca pada ayat-ayat sebelumnya. Karena apa? Pertentangan antara Yesus dengan kaum Farisi tentang kuasa. Karena Yesus menyembuhkan dengan kuasa yang ada padanya. Dengan kuasa itu, Farisi menimbulkan satu diktum, satu pernyataan bahwa Yesus melakukan penyembuhan atas nama Belzebul. Dapat kita baca pada ayat sebelumnya. Lalu mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan penyembuhan dengan pimpinan Belzebul. Ini sesuatu yang menjadi diktum, pernyataan daripada Farisi yang kemudian menyebar dan merisaukan. Bayangkan jika sanak saudara Anda atau anak Anda disebut-sebut telah melakukan sesuatu kesalahan atau mungkin sudah dihina, sudah difitnah, sudah diancam sebagaimana Martin Luther dulu. Diancam karena melakukan sesuatu pembaruan. Apa yang terjadi? Sanak saudara Yesus datang. Setelah mengetahui Yesus ada berkumpul di suatu tempat. Lalu Yesus disuruh untuk datang. Satu orang disuruh untuk mengasih tahu. Yesus, ibumu, sanak saudaramu di sana untuk menjemput engkau. Lalu apa kata Yesus? Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Sambil memandang semua yang hadir.
Artinya, dengan pernyataan itu Yesus mau mengatakan bahwa saudaraku, bahwa ibuku adalah kamu, adalah kita yang melakukan kehendak Bapa, yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Yesus bukan hendak mempermalukan ibunya dan sanak saudaranya, tetapi Yesus juga hendak memperbaharui pola pikir, pola iman daripada sanak saudaranya. Karena mungkin bisa jadi dari keluarga yang terjauh atau orang terdekat atau sahabat atau orang lain yang dapat memberikan peneguhan, penguatan kepada kita. Mungkin bukan dari istri, bukan dari suami, bukan dari anak, tetapi dari sanak saudara yang di sekeliling kita. Ini bisa terjadi di tengah kehidupan. Kekasih Kristus. Sering duri dalam daging menjadi hambatan dalam pelayanan. Sering mungkin suami atau istri atau anak menghambat kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Sering ini menjadi pengganjal kita untuk memasuki kerajaan Allah. Lalu bagaimana kita untuk menghadapi ini? Apakah kita mengatakannya hukum? Atau mungkin keluarkan? Atau mungkin tutupi? Tidak. Pemahaman yang diberikan Yesus pada saat ini mengingatkan kita. Mengajarkan kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, arti daripada makna persaudaraan sejati. Yesus hendak mengatakan, jangan engkau ibu, jangan engkau sanak saudaraku menjadi duri dalam daging bagiku. Kehendak Allah harus terjadi. Kasih Kristus. Sangat jelas sekali ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ini mungkin 4 atau 5 pertemuan yang lalu dalam Sunday. Pada hari Minggu. Kata orang, siapa aku? Kata orang, siapa aku? Lalu banyak mengatakan, inilah kau, inilah kau, inilah kau, inilah kau. Oke, terima kasih. Katamu, siapa aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, juru selamat. Yesus menjawab, Petrus, engkau dimampukan untuk menyaksikan itu dan menyatakan itu kepada Petrus. Sekarang ini pertanyaan menjadi bagian kepada kita. Mungkin engkau bertanya kepada sekeliling. Mungkin engkau bertanya kepada suamimu atau istrimu atau anakmu. Mungkin engkau bertanya kepada pimpinanmu. Mungkin engkau bertanya kepada saudaramu seiman. Menurut orang, siapakah aku? Lalu pasti ada jawaban. Menurut orang kau yang begini-begini. Ada yang tendensi miring, ada tendensi positif, ada ini. Tetapi tanyakan kepada dia, menurutmu siapakah aku? Dan ini lebih baik bermula dari keluarga ketika seorang istri bertanya kepada suami. Bang, Pi, Pa, atau apa nama sebutan, siapakah aku ini menurut kau? Pertanyaan ini harus menjadi mendasar untuk mengingatkan apakah dia sebagai suami, istri, atau anak. Untuk dapat dikoreksi dan mengkoreksi. Kalau tidak, bisa menjauh dan menjauh. Siapakah aku? Siapakah aku? Kata orang. Siapakah aku? Katamu. Kasih Kristus. Ini juga bisa kita terapkan di gereja. Karena ini juga menjadi alasan daripada orang tua dan saudara-saudara Yesus. Mereka hanya mengetahui
siapa Yesus, kata orang. Kendati di dalam batinnya sudah mengetahui bahwa Yesus ini adalah juru selamat. Tidak mungkin Maria tidak tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi kata orang, Yesus become mad. Of course, membuat Maria dan saudara-saudara Yesus menjadi tanda tanya. Ada sesuatu yang positif dalam keluarga ini, karena mereka mau menarik Yesus dari perkumpulan itu. Tetapi apa yang mau kita lihat? Rancangan dan rencana Yesus. Yesus mau melakukan kehendak Allah. Ini yang Maria lupa. Bahwa kehendak Allah harus terjadi pada dirinya. Ini yang Maria lupa, bahwa ketika dia mengandung, bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Mungkin dia sudah menganggap bahwa sepenuhnya itu adalah di dalam tanggung jawabnya sebagai anaknya. Anak yang harus patuh dan hormat kepada orang tua. Yes, it is right. Tetapi Maria lupa bahwa ada sesuatu yang harus dijalankan. Karena Maria telah dipakai oleh Allah menjadi jalan untuk menyatakan rencana keselamatan itu. Keluarga Yesus mendengar isu dan gosip. Isu dan gosip itu langsung dicerna. Awas. Ketika isu dan gosip langsung dicerna, berbahaya sekali. Karena kita akan menjadi pelaku daripada isu dan gosip itu. Dan yang kedua, keluarga daripada Yesus terpengaruh. Biasanya perlu cek and recheck apakah sesuatu berita itu benar adanya atau tidak. Tetapi no check recheck. Kata orang telah menggantikan keobjektifan berpikir. Kata orang telah menjadi bagian daripada subjektivitas dalam hidupnya. Sehingga kepribadian daripada keluarga Yesus telah dirubah oleh kata orang. Sehingga kepribadiannya yang mengetahui bahwa Yesus itu adalah juru selamat telah berubah, telah miring. Dan telah digantikan menjadi kepribadian orang. Ini yang berbahaya sekali di tengah kehidupan. Ketika kita terpengaruh tanpa no check and recheck. Dan inilah yang dijawab oleh Yesus. Mungkin pada saat itu ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, wah kejam sekali Yesus. Sudah lupa kacang akan kulitnya. Dia sudah menolak saya yang melahirkan dia. Boleh-boleh saja. Tapi mari kita lihat pada saat ini Yesus menolong keluarganya. Pertama sekali Yesus menolong keluarganya. Ketika pertanyaan itu, Yesus, saudara-saudaramu datang. Lalu Yesus menolong dengan pertanyaan yang tidak enak. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Yesus mau menampik isu dan gosip. Yesus mau mengatakan kembali kepada saudara-saudaranya, ibu, adik-adikku, saudara-saudaraku, apa katamu tentang aku? Bukan apa kata orang tentang aku. Kasih Kristus. Sering sekali persaudaraan itu menjadi luntur juga oleh karena tidak tahan jadi sumber berita. Mungkin ada orang mengatakan, membisikkan, memberitakan bahwa ada kecenderungan yang negatif tentang sesuatu pada dirimu. Lalu ketika engkau menerima itu, mungkin engkau tidak tahan sehingga engkau mundur. Ini salah. Atau mungkin engkau menarik diri. Tanya diri. Kenali diri. Apakah aku seperti sedemikian? Memang dampak daripada informasi sangat cepat sekali beredar.
Sebagaimana kita pernah dengarkan khotbah pada minggu-minggu yang lalu. Masih ingat? Sumber bisik-bisik itu? Ya? Masih ada yang ingat? Ini PA ini. Remind. Lalu ketika 5 orang atau 7 orang, kaum ibu atau kaum pemuda, dalam perlombaan, lomba berbisik Alkitab. Ya, lalu apa yang terjadi? Si orang pertama menerima kertas bertuliskan Lambado Jehovah Tarimas. Lalu kemudian diberikan kepada orang yang pertama dan sampai yang ketujuh. Lalu apa yang terjadi ketika yang ketujuh datang ke depan untuk membacakan apa yang didengarnya dari orang yang pertama sampai ketujuh? Lembekdo Jehovah Taremas. Labakdo Jehovah Tarimas. Artinya dalam bahasa Arab bahwa Allah itu lambat untuk murka. Tetapi setelah akhirnya di sana ternyata Jehovah itu lembek. Kita remas-remas. Kasih Kristus. Dampak daripada berita itu, apa yang harus dilakukan jika cobaan menerpa? Don't let Satan masuk ke dalam hatimu. Karena dia mau menjadi raja, mengendalikan dan membebani hidupmu. Don't let Satan menguasai persekutuan di gerejamu. Karena memang iblis tidak ingin gereja tempat damai dan tempat kasih. Tetapi ciptakanlah, kalaupun menghadapi persoalan, itu menjadi peluang untuk mendewasakan. Sebagaimana Paulus mengatakan, jangan cukup menjadi hanya Kristen susu, tetapi berkembanglah menjadi makanan keras. Dengan pergumulan dan persoalan, Dalai Lama berkembang. Dalai Lama semakin mantap mengatasi berbagai persoalan di dalam kehidupannya dan di dalam persekutuannya. Dia mengatakan, musuh adalah guru yang paling baik. Musuh adalah guru yang paling baik. Artinya kita tidak mendukung musuh. Tetapi apa perlakuan musuh itu, kita tanggapi secara positif dan kreatif. Itu mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan kita. Demikian di tengah kehidupan kita. Andalkan iman, bukan pikiran dan subjektivitas sebagaimana keluarga daripada Yesus tadi. Tetapi andalkan iman. Andalkan percaya. Pertanyaan kembali. Jadi siapakah saudara Yesus? Saudara-saudara Yesus adalah yang mau dan mampu untuk dapat memperbaharui diri. Rom 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Letak persaudaraan itu akan dapat kita lihat bagaimana hidup kita menjadi teladan, menjadi ajar dalam kehidupan. Sebagaimana sering kita dengarkan, experience is the best teacher. Ada 4 yang akan saya kemukakan di sini. 4 bagian daripada letak persaudaraan itu. Yang pertama, melalui common experience. Common experience. Pengalaman selama hidup, sewaktu hidup. Atau sering kita dengarkan, pada waktu hidup kita dapat bershare, berbagi, bukan pada waktu mati. Seorang orang tua pernah mendengarkan berita demikian. Hei, saudaramu, kekasihmu atau sahabatmu yang selama ini bersama dengan engkau sudah meninggal.
Lalu si penanya ini menanya kembali, kenapa kau tidak bersedih? Karena dia menunjukkan tidak begitu bersedih. Apa jawabannya? Ya, baru minggu yang lalu saya berbicara dan ketawa-ketawa bersama dengan dia, katanya. Kekasih Kristus, apa yang mau kita ambil dari situ? Sederhana sekali, tetapi mari kita lihat. Ternyata saudara tersebut mengingat apa yang baik yang dilakukan di dalam kehidupan bersama temannya itu, karena setelah kematian apa yang harus dilakukannya, apa yang boleh dilakukannya tidak ada lagi. Kalau kita sering dengar nyanyi Putri Silitonga, hamu anak koku ditiki manguluma hormati hamu au. Mungkin bisa kita nyanyikan itu nanti. Hamu anak koku tapuk ni pusu-pusuki somar lapatan margondang marembas. Artinya dalam kondisi situasi masyarakat Batak, kalau sudah meninggal pada umumnya orang tua dikaitkan dengan margondang, marembas, artinya sudah berbahagia. Tapi bagaimana kebahagiaan itu kalau memang ternyata dalam hidup komunikasi atau katakanlah persaudaraan dengan kekasih kita, orang tua kita itu tidak terwujud sebenarnya. Common experience mengingatkan kepada kita untuk sanggup mengatakan baik kepada sesama kita, terutama kepada musuh kita. Do you remember? Kalau Anda sekiranya sekarang ada mempunyai musuh, sanggupkah Anda mengatakan, do you remember? Kasih Kristus. Pertanyaan itu mengingatkan kembali bahwa memang kita harus face, menghadapi, mengatasi pergumulan dan persoalan itu. Karena pada suatu saat persekutuan, persaudaraan, entah apapun namanya, akan diuji, dimatangkan, dan didewasakan. Apakah kita sanggup? Apakah kita menang? Do you remember? Yang kedua adalah common interest. Memberikan perhatian yang mendalam. Tak kenal maka tak sayang. Ini sering kita dengarkan. Kalau sudah kita interest apapun, kita akan semakin dekat dan semakin mengetahui. Demikian dengan interest kepada Yesus. Dengan pembacaan firman, dengan persekutuan, dan terutama pelaku daripada firman itu. Yang ketiga, common obedience. Bind together in mixed group. Diversity, unity in diversity. Kekasih Kristus, hebat sekali Yesus itu. Dari 12 muridnya, dari beragam kehidupan, seharusnya dari 12 murid itu harus sudah hantam-hantaman. Tinju-tinjuan. Karena apa? Salah satu contoh, seharusnya Matius dengan Simon Selotes sudah harus main tumbuk. Minimal dengki, iri hati. Kenapa? Karena Matius tax collector. Dia itu, katakanlah tanda kutip, kaki tangan Romawi. Yang harus menyelenggarakan apa yang dikatakan oleh imperium atau pemerintah penjajah Romawi. Sementara Simon Selotes adalah nasionalis, pemberontak atau pendukung kemerdekaan daripada Yahudi. Dua-duanya sudah bertentangan. Tapi apa yang terjadi dalam persaudaraan yang diciptakan oleh Yesus? Perbedaan-perbedaan itu dipendam, ditanam, dikubur. Tetapi persamaan-persamaan mereka menjadi satu kekuatan yang mengikat. Sehingga dari murid-murid itu menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat. Kendati ternyata pun satu orang mengkhianat. Yang keempat, common aims.
yaitu bersama-sama sebagaimana umat Tuhan, murid Tuhan, sahabat Tuhan, saudara Tuhan, search and rescue, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Thy will be done. Inilah yang dimintakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kehendakmu Tuhan jadilah, sehingga kehendakmu lah yang memampukan hidup persaudaraan itu di dalam rencana. Kasih Kristus ini disampaikan sekarang pada hidup, menjadi blueprint untuk mengikut Dia. Ini disampaikan karena ini indah bagimu, karena Dia telah mempersiapkan bagimu. Ini disampaikan supaya kamu terima dan lakukan, sehingga senantiasa di dalam tuntunannya. Ini tidak memaksa. Pilih mahanguluan, pilihlah mana yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik. Kekasih Kristus, pada saat ini kita juga akan masuk kepada penerimaan kembali jemaat yang terkena siasat gereja. RPP, Ruhut Parmahanion Pangacangion, atau siasat gereja. Semuanya ini bermuara kepada inti berbalik ke jalan yang benar, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni, melakukan pengembalian kepada jalan yang benar adalah mengingatkan bahwa kita semua menang. Mari ingat, pada waktu bulan Agustus yang lalu, ketika saudara kita ini dikena RPP, apa bunyi daripada RPP itu? Satu yang kena hukum, semua yang kena hukum. Satu yang bertobat, semua yang bersukacita. Satu yang berdosa, semua yang harus menanggung. Satu yang menghukum, semua harus melepaskan. Pada waktu yang lalu, saudara kita ini melalui keputusan Parhalado telah dijatuhkan siasat gereja. Namun mari kita ingat, lebih berat hukumnya jika selama ini, 1 tahun ini, setelah di tengah kebersamaan kita menjatuhkan siasat gereja, apakah kita sudah mengingatkan, meneguhkan, menyokong saudara kita ini? Inilah evaluasi pada saat ini. Mungkin pertanyaannya, siapakah di antara kita 1 tahun ini yang telah menasehati saudara kita ini agar teguh imannya? Jawablah dalam hati. Atau siapakah yang mengatakan, itu pekerjaan pendeta, pekerjaan pelayan, bukan urusan kita? Atau mungkinkah ada yang mengatakan, tahankan, karena itu adalah konsekuensi perbuatannya? Atau mungkin ada yang menyebut, sudahlah, itu hanya formalitas belaka. Kasih Kristus, RPP itu indah untuk mengingatkan kita. Kalau sudah tahu bahaya, maka kita akan berusaha untuk mencegahnya. Namun RPP itu di tengah persekutuan adalah perdamaian. Perdamaian dengan sesama, dan terlebih perdamaian kepada Tuhan. Melalui pemaknaan RPP itu diingatkan, apakah aku menjadi batu sandungan? Batu sandungankah aku kepada keluargaku, kepada teman-temanku, kepada persekutuanku? Firman Tuhan melalui RPP ini mengingatkan kita,
mengenali diri dan mengenali sesama. Jangan membawa seseorang ke dalam pencobaan, tetapi bersama-sama dimiliki dan dikuasai oleh Yesus Kristus yang menjadi sahabat sejati. Sebagaimana saya katakan pada pembinaan pada waktu yang lalu, engkau kembali dan diterima menjadi jemaat, bahwa seluruh jemaat adalah menang. Kiranya ini menjadi peneguhan dan penguatan kepadamu, saudaraku. Teguhkanlah imanmu dan janganlah jatuh ke dalam pencobaan kembali, tetapi dengan apa makna dan yang kau alami 1 tahun ini di tengah pergumulan itu, itulah menjadi sesuatu kekuatan bagimu. Seperti yang dikatakan tadi oleh Dalai Lama, musuh adalah sahabat yang terbaik. Jangan pandang mungkin orang yang mengatai engkau, mungkin orang yang membusuki engkau, mungkin orang yang melemahkan engkau, tapi pandanglah dia menjadi sahabat yang meneguhkan bagimu. Karena apa? Yesus Kristus yang memenangkan engkau. Yesus Kristus yang meneguhkan engkau. Yesus Kristus yang meneguhkan dan menguatkan engkau. Berjalanlah di dalam pengharapan. Jika engkau temukan pada waktu yang lalu banyak duri, banyak pergumulan, banyak persoalan, pakailah itu menjadi tempat berpijak untuk menjadi lebih maju lagi, lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Jangan kalah lagi. Tetapi apapun pergumulan itu, persoalan itu, pakailah itu untuk semakin mendewasakan hidupmu terlebih iman. Demikian dengan saudara, kami akan menerima peneguhan sidik. Pada saat ini engkau akan menjadi jemaat yang bertanggung jawab penuh di dalam Kristus. Jemaat yang menjadi pengikut Kristus, melakukan hak dan tanggung jawab, dan terlebih adalah bagian daripada memiliki warisan yang kekal di surga. Jemaat yang dewasa, tangguh di dalam Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus nanti. Mungkin bagi kita, terutama yang datang dari Hitaan, yang pada umumnya perjamuan kita lakukan 2-3 kali, yaitu Natal, Paskah, dan waktu Malua, waktu naik sini. Kasih Kristus itu adalah sesuatu tradisi yang mengingatkan kita kenapa terbatas sekali di sana kita lakukan, karena makna daripada perjamuan itu kudus sekali, perdamaian. Jadi tidak macam-macam, tidak asal-asalan. Itu yang dimaknai. Tapi mari kita melihat makna daripada perjamuan kudus yang diselenggarakan khususnya setelah kita mengalami atau tinggal di negara ini. Kalau kita mengikuti ke gereja-gereja hampir setiap minggu, artinya apa yang mau kita lihat di sana? Kasih Kristus. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, setiap kali kita diingatkan untuk saling mengampuni. Sebagaimana Yesus yang telah datang melalui perjamuan kudus itu, kita diingatkan bertobat dan dibaharui. Yesus mengampuni hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Sehingga kalau saudara-saudara kita melaksanakan itu setiap minggu adalah mengingatkan, ingat bahwa engkau telah diampuni dosamu, maka saling mengampuni. Kita telah programkan bahwa pada 1 tahun ini kita laksanakan paling sedikitnya 7 kali. Dan inilah bagian daripada setiap event-event peristiwa yang dilaksanakan di gereja. Biarlah ini juga menjadi puji-pujian dan kemuliaan bahwa kita menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang kekal di dalam Yesus. Amin.